Shalom. Tema kita bulan ini adalah mengenai ketaatan. Di atas Gunung Moria, Bapak Abraham dengan penuh ketaatan mempersembahkan Ishak anaknya sesuai dengan perintah Tuhan. Tetapi di atas gunung, Tuhan menyediakan domba sebagai ganti daripada Ishak. Saudaraku yang terkasih, Abraham menemai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara-saudara yang terkasih, hari-hari ini banyak orang takut akan masa depan, akan ketersediaan segala sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan. Jangan takut, ketika engkau taat, maka Tuhan menyediakan. Taatilah firman Tuhan, pasti seluruh kebutuhan hidupmu telah disediakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa. God bless you all. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pagi hari ini juga jemaat online yang menyaksikan ibadah melalui online dimanapun kita berada. Selamat pagi semuanya, kiranya damai sejahtera Allah memenuhi hidup kita saat ini. Pagi hari ini biarlah kita rindu di dalam hadirat Tuhan, kita boleh dipuaskan. Jiwa kita yang haus akan Tuhan, kita boleh senantiasa memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari kita mau tundukkan kepala, mari kita mau bersatukan hati untuk kita berdoa, memulai ibadah pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada saat pagi hari ini, Tuhan Engkau ada, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami.
Kami rindu pagi hari ini Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami rindu tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan jamahan-Mu. Kami boleh merasakan Tuhan Engkau ada bertahta. Engkau Tuhan yang kami sembah. Engkau Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa, Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, biarlah kami rindukan hadirat-Mu memenuhi kami. Hadirat-Mu Tuhan menguasai kami. Hadirat-Mu yang menguasai dan membebaskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami mau datang memuji dan menyembah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya,
Mari kaum wanita naikkan pujian ini. Kami berdoa. Saat kami berseru kepadamu Tuhan, rindu menikmati hadirat-Mu, hadirat-Mu yang memuaskan jiwa kami Tuhan. Diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari tinggal dalam pelataran-Mu Tuhan, tinggal dalam bait-Mu Tuhan. Ini kami rindu Tuhan, ini kami mengangkat penyembahan kami Tuhan. Bersama-Mu Tuhan, kami boleh melihat kemuliaan-Mu Tuhan, kami boleh tinggal dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Kirabasanta Kidarabasane Inalarabasanta Takaramasini Alaramalaramasan Shatakaramalaramalaramalaramalaramalaramalaramalaramalaram. Hadirat-Mu memenuhiku. Mari angkat suara menyembah Dia. Kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Aku tersungkur
Saya undang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sama-sama katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh indah. Hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh mulia.
Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan kami pagi hari ini, pagi menjelang siang ini. Biar sungguh-sungguh Tuhan, Engkau berbicara dan Roh-Mu berhembus. Roh-Mu berhembus dan memberikan kami pengertian Tuhan. Agar di akhir zaman ini kami sungguh-sungguh bisa menjadi orang-orang yang seperti dikatakan di Wahyu 14, mengikuti anak domba itu kemanapun dia pergi. Kami tidak mencemarkan diri kami dengan perempuan-perempuan, dan oleh anugerah dan jaminan, oleh karya Roh Kudus di dalam hidup kami boleh beroleh keselamatan, boleh juga beroleh jaminan untuk kami diluputkan dari yang jahat, terutama hari pencobaan itu, melalui pengangkatan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar ada roh hikmat, wahyu, dan pengertian yang dari Tuhan sendiri menguasai setiap kami. Kami ikat segala kuasa yang bukan dari Tuhan. Sekali lagi di dalam nama Yesus, semua sihir, tenung, pembinasa keji, mamon, penyesat, roh dusta kami ikat dan kami lepaskan yang ilahi yang dari Tuhan. Kami sepakat Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang mau belajar, mau mendengarkan firman Tuhan, kita berkata, amin. Silakan. Terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih Ibu Gembala buat kesempatan yang diberikan. Ya, izinkan kami sedikit memperkenalkan diri. Nama saya Ferry, cuma kemudian saya diberi nama Daniel oleh Tuhan. Ya, jadi Daniel Ferry. Terus saya lulus Magister Teologi dari salah satu STT Baptis. Ya. Dan saya ditabiskan PDM di salah satu sinode JKI. Ya, dan saya melayani di salah satu yayasan sudah full time sejak 2007, sudah 14 tahun, dan sekarang saya masih mengajar di salah satu STT di Bekasi, ya, sebagai dosen. Ya, tetapi saya belum mengajar akhir zaman, cuma saya punya minat tersendiri Bapak dan Ibu, ya. Seperti kalau makanan favorit gitu ya. Saya juga suka makan rawon Bapak dan Ibu, ya. Jadi saya suka belajar mengenai akhir zaman, dan semoga apa yang saya pelajari ini bisa memberkati kita semua. Amin Bapak dan Ibu, ya. Ya. Jadi mungkin tema-temanya mungkin ya kita perlu mengenai sihir, ya. Dan Alkitab juga berkata mengenai nabi-nabi palsu. Ini tidak saya tuliskan di sini, tetapi kita juga mau belajar, ya. Kenapa? Karena nabi palsu dengan Mesias palsu, juru selamat palsu, itu satu paket Bapak dan Ibu, ya. Ayatnya sama, Tuhan Yesus katakan di ayat yang sama, ya. Ini sudah akhir zaman Bapak dan Ibu, ya. Dan firman Tuhan berkata memang bait Allah itu sedang diukur, ya. Ada di Wahyu 11, ya. Jadi ada yang di ruang Maha Kudus, ada yang di ruang kudus, ada yang di pelataran. Dan firman Tuhan berkata yang di pelataran itu diserahkan untuk apa? Nanti diinjak oleh bangsa-bangsa lain, ya. Saya berdoa kita tidak menjadi yang di pelataran, tetapi kita menjadi yang di ruang kudus, atau kalau bisa malah di ruang Maha Kudus. Amin Bapak dan Ibu, ya. Nah, jadi boleh ke halaman selanjutnya, ya. Jadi mungkin saya tampilkan pakai ini, ya. Semoga Bapak dan Ibu bisa lihat, ya. Nah, saya akan mulai dari ayat ini Bapak dan Ibu, ya. Ya. Firman Tuhan berkata ada pohon keluarga, ya, ini urutannya, ya. Di Matius 1 ayat 1, ya, ayat yang membuka perjanjian baru. Jadi mungkin boleh saya buka aja Bu, ya kan di sini, ini jaraknya jauh, ya. Jadi di Matius itu dikatakan Yesus itu adalah anaknya, ya. Yesus Kristus adalah anaknya Daud dan anaknya Abraham. Nah, jadi kenapa ini penting Bapak dan Ibu untuk kita ketahui? Karena kita ini sedang menanti-nantikan satu peristiwa, yaitu apa? Perjamuan kawin anak domba, ya. Dan firman Tuhan berkata gini, ya, di Kejadian seorang istri haruslah menjadi seorang penolong yang sepadan daripada suaminya. Nah, kira-kira kita ini sepadan enggak Bapak dan Ibu dengan anak domba Allah, dengan Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, jadi ya ini cuma pembuktian aja, ya. Nah, bahwa apa? Tuhan Yesus itu ada garis keturunannya. Nah, lalu apa Bapak dan Ibu? Boleh ke halaman sesudahnya. Jadi ketika
Tuhan itu memberikan contoh mengenai dirinya, menurut saya salah satu contoh yang perlu kita pelajari itu adalah Abraham. Kenapa? Di Galatia 3 ayat 13 dan 14, Tuhan Yesus itu berkata, atau firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus itu naik ke kayu salib untuk apa? Supaya berkat Abraham itu bisa sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ya, bukan berkat orang lain, bukan berkat suku lain, bukan berkatnya Ishak, berkatnya Yakub, tapi dikatakan itu berkat Abraham. Ya, jadi kita perlu pelajari, Bapak dan Ibu, mengerti mengenai berkat Abraham. Ya, dan firman Tuhan berkata di Kejadian 24, Abraham diberkati dalam segala hal. Ya, jadi Abraham ini istilahnya tidak ada kutuknya, Bapak dan Ibu. Kalau kita ketemu orang, kadang-kadang orang itu masih ada kutuk-kutuk keturunan. Ya, kenapa? Karena pernah nenek moyangnya yang di atasnya itu pernah membuat perjanjian dengan kuasa gelap. Ya, dan Abraham ini memberikan contoh bahwa apa? Ishak. Ya, Ishak itu adalah suatu contoh daripada apa? Daripada Tuhan Yesus sendiri. Ya, kenapa? Karena Ishak itu naik ke mezbah. Ya, dan Tuhan Yesus itu naik ke kayu salib. Ya, dan Abraham berkata, jangan ambil istri buat Ishak dari perempuan Kanaan. Nah, kenapa ini Bapak dan Ibu? Ya, tapi harus mengambil istri dari sanak saudaranya. Ya, jadi Eliezer untuk mencarikan istri atau mencarikan menantu bagi tuannya Abraham harus pergi ya sekian jauh dan membawa serombongan unta, membawa serombongan hadiah. Kenapa Bapak dan Ibu sedemikian sulitnya? Nah, mari kita lihat lagi Bapak dan Ibu ya ke ayat sesudahnya. Jadi ada contohnya yaitu apa? Salah satu anak Abraham, ayat sebelumnya anak Ishak ya, anak Ishak yaitu Esau. Esau itu mengambil istri orang-orang Het, orang-orang Kanaan. Ya, kenapa Bapak dan Ibu? Karena ternyata ini menurunkan keturunan yang mengandung sifat-sifat yang jahat, yang tidak istilahnya tidak disukai Tuhan. Ya, apa arti kata Het? Het itu artinya teror atau ketakutan Bapak dan Ibu. Ya, dan ini menyebabkan apa? Menyebabkan orang tuanya sedih dan Esau juga kehilangan hak kesulungan. Ya, Esau itu sebenarnya anak sulung dan dia tidak mewarisi hak kesulungan. Tetapi perjanjian itu, perjanjian kasih setia ya dan warisan hak kesulungan itu turun kepada Israel ya berikutnya ya. Nah, jadi kenapa Bapak dan Ibu ya? Ini ada penjelasannya mulai dari Kejadian 6. Ya, Kejadian 6 itu apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Singkat cerita, bumi itu menjadi jahat. Ya, lalu Tuhan apa? Lalu Tuhan memusnahkan bumi dengan air bah. Ya, dan firman Tuhan berkata, hari-hari terakhir, hari-hari kedatangan Nuh ada, hari-hari kedatangan Tuhan Yesus, kedatangan anak manusia adalah seperti hari-hari Nuh, Bapak dan Ibu. Nah, sisi apa yang seperti hari-hari Nuh, Bapak dan Ibu? Nah, kalau kita pelajari dan kita renungkan, hari-hari Nuh ternyata ada orang-orang raksasa, Bapak dan Ibu. Ya, kenapa bisa ada orang-orang raksasa? Ya, kalau Bapak dan Ibu pelajari, cuma istilahnya gini ya, mungkin kalau saya ada ayat-ayatnya ini saya nggak bacakan semua Bapak dan Ibu. Ya, saya mungkin hanya kutip kata-kata kuncinya atau keywordnya saja yang digarisbawahi. Kenapa kalau dipelajari semua lama-lama mungkin lama sekali ya. Nah, Bapak dan Ibu yang mungkin mau mempelajari lebih detail nanti bisa menghubungi lebih jauh. Cuma bagi Bapak dan Ibu jangan, saya harap jangan kecewa. Ya, kenapa? Saya itu pernah merenungkan ya Bapak dan Ibu, kenapa saya ini pengen memasukkan sangat banyak gitu ya di waktu yang sangat singkat. Nah, saya itu diingatkan Tuhan dengan satu film, dengan film-film ya. Kalau Bapak dan Ibu kan sering ingat ya, dulu nonton film ya, sekarang nggak tahu, saya udah lama nggak nonton film ke bioskop. Nah, cuma kalau kita nonton film Bapak dan Ibu, menit-menit pertama itu kan lama ya, banyak penjelasan, banyak omongan. Tetapi udah menit-menit terakhir ya semuanya seliuran gitu ya, langsung berlangsung dengan bersamaan. Nah, ternyata di akhir zaman juga sangat seperti itu. Ya, jadi izinkan saya menyampaikan sekilas-sekilas Bapak dan Ibu supaya apa? Supaya kita ini dapat menerima gambaran yang cukup menyeluruh. Ya, karena kalau kita meneliti dengan terlalu detail, nanti kita kehilangan bagian lainnya. Ya, nah jadi ternyata Bapak dan Ibu kalau dipelajari dengan bahasa-bahasa lain, dengan terjemahan lain, ini artinya apa? Ini artinya perkawinan antara manusia dengan setan-setan atau malaikat jatuh lah. Ya, kalau
mungkin kata-kata yang lebih istilahnya mungkin lebih alkitabiah atau lebih cocok ya, dicocokkan dengan buku apa? Buku kitab Henok misalnya ya. Jadi ternyata malaikat-malaikat yang tadinya di surga terus memberontak kepada Allah lalu dibuang ke bumi, mereka itu bisa berhubungan dengan manusia ya. Dan saya percaya Bapak dan Ibu kalau dengar cerita mengenai kuasa-kuasa gelap, mereka dapat melakukan hal itu ya. Nah, akibatnya apa Bapak dan Ibu? Ya, akibatnya lalu manusia itu menjadi jahat Bapak dan Ibu. Atau izinkan mungkin saya bacakan saja ya. Makhluk-makhluk ilahi, ya saya ambil beberapa terjemahan, melihat bahwa gadis-gadis itu cantik-cantik. Lalu mereka mengawini gadis-gadis yang mereka sukai. Lalu Tuhan berfirman, Rohku tidak akan terus-menerus diam di dalam manusia dan dipermalukan. Karena manusia itu sama sekali jahat dan menuruti keinginan dagingnya semata-mata. Aku akan membatasi umur manusia sampai 120 tahun saja. Itulah kesempatan untuk memperbaiki hidup mereka. Pada zaman itu dan juga sesudahnya ada orang-orang raksasa di bumi. Mereka keturunan gadis-gadis manusia yang kawin dengan makhluk-makhluk ilahi. Orang-orang raksasa itu adalah pahlawan-pahlawan besar dan orang-orang termasyhur di zaman purbakala. Tuhan melihat betapa jahatnya orang-orang di bumi, semua pikiran mereka selalu jahat. Ya, jadi yang mereka lakukan setan-setan adalah apa? Mereka tidak langsung membuat kejahatan itu, Bapak dan Ibu. Tetapi mereka mencemari manusia dengan hanya apa? Sebenarnya mereka hanya memasukkan benih saja. Ya, maaf kata itu semacam sperma saja atau ya memang sperma gitu. Ya, tinggal masuk satu titik saja, lalu manusia kemudian turun-menurun menjadi semakin jahat. Memang pada zaman air bah itu semua sudah dimusnahkan, tinggal keluarganya Nuh ya. Tetapi menurut beberapa penelitian, salah satu anaknya Nuh yaitu Ham ya. Ham itu ternyata kayaknya masih membawa gen daripada manusia jahat itu ya. Sehingga apa? Sehingga akhirnya Kanaan itu dikutuk Bapak dan Ibu. Ya, Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat Bapak dan Ibu, tetapi kalau mereka berbuat dosa, ya upah dosa adalah maut ya. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu ya. Jadi hari-hari ini Bapak dan Ibu kita harus berhati-hati dengan apa? Dengan apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Kenapa? Karena mungkin itu kelihatannya kecil ya, tetapi itu bisa mengubahkan satu generasi Bapak dan Ibu ya. Jadi hari-hari ini kita perlu tanya sama Tuhan ya. Dan ini ada contohnya, ada pembuktiannya bahwa apa? Bahwa sebenarnya ini kemudian dibuat menjadi film ya, tapi tentunya saya cuma bisa sebutkan judulnya saja. Filmnya berjudul Sebelum Murka ya. Dan film ini membuktikan apa Bapak dan Ibu? Bahwa Tuhan itu berkata kepada orang-orang yang diangkat ya. Tepatnya orang-orang yang menyaksikan pengangkatan Tuhan Yesus ya. Nah, orang-orang yang menyaksikan pengangkatan Tuhan Yesus, pengangkatan Tuhan Yesus di mana Bapak dan Ibu? Sebenarnya di sebelah selatan, di Yerusalem ya, dekat Yerusalem yaitu di Bukit Zaitun ya. Tetapi Tuhan itu berkata gini, "Hai orang-orang Galilea." Nah, ini sebenarnya apa? Sebenarnya kalau kita pelajari menarik. Kenapa di Yerusalem Tuhan berkata, "Hai orang-orang Galilea" dan bukan orang-orang Yerusalem? Ya, cuma nah intinya aja Bapak dan Ibu. Intinya apa? Karena orang-orang Galilea itu kelihatannya apa? Kelihatannya secara ras gitu ya, mungkin lebih murni, hatinya lebih lembut Bapak dan Ibu ya. Tapi kita nggak usah bahas sekarang. Tapi intinya apa? Bapak dan Ibu tahu ya, kebanyakan murid Tuhan Yesus yaitu apa? Rasul-rasul itu berasal dari daerah Galilea ya. Nah, pertanyaannya Bapak dan Ibu, kita ini termasuk nggak orang-orang Galilea atau jangan-jangan kita termasuk orang-orang Yerusalem nih Bapak dan Ibu ya. Nah, mari kita pelajari sama-sama ya berikutnya. Nah, jadi sekarang kita lihat ya, itu dulu. Nah, sekarang kita lihat ke akhir zaman Bapak dan Ibu. Firman Tuhan berkata, akhir zaman adalah waktu pemulihan segala sesuatu. Amin Bapak dan Ibu. Jadi itu adalah kabar baik Bapak dan Ibu ya. Tapi kalau kita lihat sekeliling kita, kayaknya ini bukan kabar baik ya. Udah 1,5 tahun terjadi, mungkin kalau di Alkitab istilahnya sampar Bapak dan Ibu ya. Kok bisa seperti itu ya. Tapi disinilah Bapak dan Ibu, di mana apa? Di mana anak-anak Tuhan itu disempurnakan. Supaya apa? Supaya menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Sehingga apa? Sehingga kita diketemukan layak untuk mengikuti perjamuan kawin anak domba. Amin Bapak dan Ibu ya. Jadi saya ajak kita belajar ya. Ini kabar baiknya apa? Bahwa sebentar lagi, tidak terlalu lama lagi ya, Tuhan Yesus akan turun ke bumi. Untuk apa?
Tuhan Yesus itu akan mengikat iblis selama 1000 tahun. Ya, dan kita akan masuk kerajaan 1000 tahun. Amin Bapak dan Ibu. Ya. Nah, tapi beberapa tahun sebelum Tuhan Yesus menginjakkan kaki di bumi, iblis itu masih punya pengaruh, masih punya kuasa. Ya. Nah, kabar baik yang lainnya apa? Kabar baiknya yang lain bahwa akhir zaman adalah musim menuai. Ya, mungkin boleh ditampilkan klip yang Pakistan, Pak. Ya, jadi kayaknya saya masukkan di situ dan saya bersaksi kira-kira bulan Februari, ya. 3-4 bulan lalu itu saya mendapat kesempatan untuk ke Pakistan, ya. Dan ternyata ketika saya ke Pakistan saya sangat dikuatkan Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena pada saat itu di Pakistan mereka itu bukan orang yang ketakutan Bapak dan Ibu, ya. Mereka itu ke mall, mallnya sangat rame. Ya, jadi saya tuh sampai ambil foto. Ya, kenapa? Karena saya tuh heran kok bisa ya mereka cuek-cuek aja gitu ya. Nah, saya ke food courtnya rame. Nah, boleh langsung ke menit keempat aja Pak. Ya, jadi dipercepat aja. Intinya apa? Intinya oleh anugerah Tuhan kita itu bisa mengadakan KKR Bapak dan Ibu. Ya, jadi ini kabar baiknya bahwa apa? Di akhir zaman itu adalah sesuai firman Tuhan kita waktunya menuai Bapak dan Ibu. Amin. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu bayangkan ya petani menabur benih. Ya mungkin kita sering dengar ya ada sekolah-sekolah misalnya BPK penabur ya. Tapi kalau sampai akhir zaman tidak hanya ditabur aja, tapi ada waktu penuaian. Amin Bapak dan Ibu ya. Nah ini sedikit dokumentasinya, bayanginnya aja ya. Suasananya outdoor Bapak dan Ibu. Oleh anugerah Tuhan itu 1000 lebih Bapak dan Ibu. Orang-orang yang datang dan kita bisa beritakan kabar baik ya. Jadi menurut saya ini sesuatu yang ajaib ya, istilah saya agak di luar masuk akal. Kenapa? Karena ketika saya pertama kali dengar ya mau ke Pakistan, loh saya pikir apa? Orang Pakistan seperti apa Bapak dan Ibu? Ya, pasti mungkin seperti itu ya. Ya, tapi ternyata ya Tuhan bisa buat hal yang ajaib. Ini adalah waktu penuaian ya, oleh anugerah Tuhan kita bisa baptis Bapak dan Ibu. Ajaib ya. Dan saya percaya Tuhan bukan mau hanya ini di satu negara saja, tapi di seluruh bumi. Amin Bapak dan Ibu, di 200 negara ya. Buktinya apa? Ini boleh tampilkan klip yang berikutnya, ada klip yang di Manado ya. Ini sekitar tanggal 20, ini sekitar 2 minggu yang lalu Bapak dan Ibu. Di mana apa? Di mana teman-teman ini bikin ibadah ya. Ini kayaknya di pantai tapi di sekitar Manado lah. Jadi ini cuma klip singkat aja ya, saya nggak tampilkan suaranya. Tapi singkatnya apa? Saya ini ketika melihat ini sangat dikuatkan. Kenapa? Saya udah lama ngelihat yang seperti ini Bapak dan Ibu. Ya, kalau dulu kita mungkin sebulan sekali, berapa minggu sekali bikin yang seperti ini. Ya, tapi inilah memang akhir zaman. Ya, ini adalah kabar baik ya. Oke, mungkin ini nggak usah, nggak apa-apa, boleh ke PowerPoint-nya aja. Ya, jadi ini untuk memberikan kita gambaran Bapak dan Ibu bahwa di akhir zaman adalah masa penuaian. Amin Bapak dan Ibu. Ya, saya berdoa kita dikuatkan. Ya, nah. Jadi Bapak dan Ibu, Tuhan itu menciptakan bumi dalam 7 hari. Ya, nah hari ke-7 Tuhan beristirahat dan itu merupakan nubuatan daripada kerajaan 1000 tahun. Ya, sebentar lagi Kristus Yesus akan turun menginjakkan bumi. Tetapi di tahun-tahun terakhir memang iblis itu diizinkan untuk apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan cukup banyak. Ya, nah mari kita pelajari Bapak dan Ibu supaya apa? Supaya Bapak dan Ibu, saudara dan saya tidak disesatkan, tidak ikut yang dari mereka ya. Yuk berikutnya. Ya, jadi tanda akhir zaman Bapak dan Ibu, tanda kedatangan Tuhan ya, itu Tuhan ceritakan di Matius 24:25 ya. Jadi di Matius 24:25 Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu perhatikan itu tanda-tandanya rata-rata buruk semua ya. Cuma apa? Cuma satu yang menurut saya itu baik, yaitu apa? Injil kerajaan, kabar baik tentang kerajaan itu diberitakan sampai ke seluruh bumi. Amin Bapak dan Ibu. Dan saya berdoa apa? Kita mendengarkan kabar baik dan kita juga memberitakan kabar baik. Amin Bapak dan Ibu ya. Jadi tanda-tanda lainnya apa Bapak dan Ibu? Nah tanda lain yang Tuhan peringatkan berulang-ulang adalah penyesatan. Ya, menyesatkan nabi palsu, bahkan Mesias palsu, juru selamat palsu. Nah, dulu saya nggak tahu Bapak dan Ibu, ini udah terjadi belum? Ya, tetapi menurut Bapak dan Ibu ini sudah terjadi belum? Nah, mari kita renungkan Bapak dan Ibu. Kalau dikatakan menyesatkan, siapa yang menyesatkan? Ya, firman Tuhan berkata ada iblis penyamar sebagai malaikat
terang atau serigala menyamar seperti domba. Nah, kita ini harus peka ya, boleh ke halaman berikutnya supaya apa? Supaya kita tetap waspada dan tidak disesatkan ya. Nah, di Wahyu 18 ayat 23 ya, Tuhan berkata bahwa apa? Semua bangsa disesatkan. Ya, mungkin boleh ke halaman selanjutnya, Pak. Ya. Oh ya, sebelumnya mungkin saya sampaikan ini dulu ya. Jadi karena ini kita bicara mengenai penyesatan Bapak dan Ibu. Nah, saya harap Bapak dan Ibu juga kita sama-sama menguji segala sesuatu. Jangan mentah-mentah percaya apa yang saya katakan Bapak dan Ibu. Ya, siapa tahu misalnya ada roh yang sedang menyesatkan saya sehingga saya menyesatkan Bapak dan Ibu. Cuma saya percayalah, saya tidak mau. Ya, kenapa? Karena firman Tuhan berkata yang menyesatkan itu akan diikat dengan batu kilangan lalu ditenggelamkan. Siapa yang mau ditenggelamkan? Pasti nggak ada yang mau Bapak dan Ibu. Ya, tetapi orang bisa disesatkan Bapak dan Ibu. Ya, dan karena itu mari kita uji apa? Uji segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya, uji segala sesuatu dan peganglah yang baik saja Bapak dan Ibu ya. Dan memang Bapak dan Ibu, saya ini sebenarnya lulusan teknologi ya, cuma dipakai di proses Tuhan akhirnya jadi belajar teologi ya. Jadi teknologi dengan teologi ya kelihatannya sama tapi jauh. Nah, tapi Bapak dan Ibu ketika saya pelajari Bapak dan Ibu, sekarang juga saya mengerti Bapak dan Ibu gimana teknologi itu sudah sangat maju Bapak dan Ibu. Sehingga apa? Hal-hal yang menurut saya tadinya tidak masuk akal, sekarang ini istilahnya saya lihat dengan mata saya sendiri. Ya, dan saya juga bukan orang yang mudah percaya, ya saya itu lulus dari ITB, saya bukan untuk pamer, cuma gini loh. Otak saya itu istilahnya otak mikir juga Bapak dan Ibu. Ya jadi saya tuh menguji juga Bapak dan Ibu, apakah benar, apakah salah. Nah, jadi karena itu kita perlu mengenal Tuhan semakin dalam. Karena firman Tuhan juga berkata, umat Tuhan binasa karena tidak mengenal Allah. Saya berdoa kita tidak menjadi orang yang binasa. Ya, jadi kita harus menguji segala sesuatu, bandingkan rema, ya, bandingkan logos, suara Tuhan apa, ya, siapa yang berkata dan lain sebagainya. Ujilah, ya berikutnya. Nah, jadi saya ini berusaha apa? Berusaha menampilkan fakta-fakta, ya. Nah, firman Tuhan berkata bahwa semua bangsa disesatkan di Wahyu 18 ayat 23. Nah, disesatkannya oleh apa? Saya bacakan saja, oleh ilmu sihir. Ya. Jadi ilmu sihir itu seperti apa? Seperti gendam atau ilmu apa? Sirap gitu ya. Atau ilmu hipnotis, orang disirap ya, terus apa? Orang tuh nurut gitu lah Bapak Ibu. Nah, cara kerjanya atau pada prakteknya hal-hal ini digunakan dalam bisnis apa Bapak dan Ibu? Nah, jadi contohnya Bapak dan Ibu itu bisnis seperti narkoba, ya, juga rokok Bapak dan Ibu. Nah, cara kerjanya gimana? Izinkan saya memberikan sedikit kesaksian. Sekitar 2 tahun lalu saya ke salah satu kota di Jawa Timur, ya, dan di situ ada pabrik lah yang besar, ya. Setahunnya itu omsetnya ratusan triliun Bapak dan Ibu, ya. Dan apa yang dijual Bapak dan Ibu? Ya, ketika saya ke sana, mata rohani saya dibuka dan saya melihat ada roh perempuan yang sedang meracik gitu ya. Sehingga apa? Sehingga yang dijual itu sebenarnya untuk apa? Untuk menyihir orang. Sehingga apa? Orang itu merasa mendapat kebaikan, merasa mendapat kepuasan, tapi itu sifatnya semu saja. Setelah itu apa? Akan nagih lagi, ya kecanduan. Ya saya dulu perokok Bapak Ibu, jadi saya mengerti. Ya dulu tuh hampir 2 bungkus ya. Kalau dikit-dikit stres, ya naik ke tempat bisa merokok, terus ngerokok. Rasanya lebih enak. Udah gitu sebentar hilang lagi ya. Lalu balik lagi, setor duit lagi, untuk apa beli rokok lagi. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ya sekarang kita udah tahu bahwa apa rokok nggak baik, menyebabkan kanker. Ya, tetapi ada hal-hal lain, yaitu apa? Narkoba. Ya, bandar narkoba ngasih obat. Ya, kita sering dengar artis-artis terjerat narkoba. Nah, bandarnya itu kira-kira mau berbuat baik atau sebaliknya Bapak dan Ibu? Enggak, ya pasti dia mau menjerat. Dia pengen apa? Dia pengen duitnya. Ya, jadi pertama kali dikasih gratis lagi. Lalu itu apa? Orang itu udah kecanduan, ya nagih, beli lagi. Ya, jadi kita harus waspada Bapak dan Ibu di akhir zaman ini. Ya, kenapa? Karena ternyata Bapak dan Ibu, kalau kita teliti lebih jauh, bahasa asli dari sihir itu adalah pharmakeia. Dan pharmakeia itu menjadi kata farmasi atau pengobatan. Ya, banyak hamba Tuhan yang sudah membalas ini, ya. Dan kata yang setara atau istilahnya kata yang sebelahnya, ya, itu yang berdekatan namanya pharmakeus. Pharmakeus itu artinya apa? Pembuat obat-obatan, penyihir atau dukun, Bapak dan Ibu. Jadi cara kerja roh sihir adalah melalui apa?
Salah satunya juga melalui obat-obatan. Ya misalnya apa? Obat penenang ya, mungkin Bapak dan Ibu ada yang pernah pakai, nggak ada mungkin ya, Valium atau apa, Inex dan lain sebagainya. Itu cara kerjanya sama Bapak dan Ibu ya. Berikutnya ya. Ada juga kosmetik, tapi kita nggak usah bahaslah sekarang. Ya, nah ini yang perlu kita ketahui juga, Bapak dan Ibu. Ya, di Wahyu 18 dikatakan bahwa Wahyu 13 maaf, ada beberapa binatang yang dilihat oleh Daniel dan Yohanes. Ya, nah ada binatang pertama yang sebelah kiri, yang ular berkepala 7 atau naga. Nah, yang kedua, ya binatang yang muncul dari dalam laut dan masih ada binatang ketiga. Nah, tapi binatang kedua dikatakan binatang kedua itu bisa menyebabkan seluruh bumi menyembah binatang pertama. Saya ulangi ya. Binatang kedua bisa menyebabkan seluruh penduduk bumi menyembah binatang pertama. Jadi inilah yang sedang terjadi. Inilah yang sedang mereka lakukan. Yaitu apa? Yaitu memaksa, mengusahakan supaya apa? Seluruh penduduk bumi memaksa menyembah binatang pertama. Nah, bagaimana caranya? Nah, mari kita lihat ya. Ini ada seorang profesor ya, dan profesor ini berkata bahwa apa? Masalah kita sekarang itu bukan globalisasi, tetapi apa? Kurangnya pemerintahan global. Saya ulangi ya. Masalah yang dia katakan adalah apa? Kurangnya pemerintahan global. Jadi hari-hari ini Bapak dan Ibu yang dia omongin apa? Perlunya pemerintahan global. Sekali lagi pemerintahan global. Jadi kalau pemerintahan global itu akan mengatasi pemerintahan-pemerintahan 200 negara yang ada di seluruh dunia. Nah, jadi kita ini harus mengerti Bapak dan Ibu. Ya, firman Tuhan berkata bahwa kita harus tunduk kepada pemerintah, betul? Nah, tapi kalau pemerintahnya misalnya apa? Ini ternyata binatang ini. Nah, kita harus pilih kita mau tunduk kepada Tuhan atau kepada manusia. Ya, kita harus berhikmat Bapak dan Ibu, ya. Dan Tuhan apa? Pasti Tuhan berikan hikmat ya, di Yakobus Tuhan memberikan hikmat ya. Berikutnya ya. Jadi apalagi yang dilakukan binatang itu ya. Ini saya rasa Bapak dan Ibu sudah dengar, sering dengar ya, bahwa apa? Manusia seluruh bumi tidak bisa membeli dan menjual selain apa? Selain yang pakai tanda binatang itu ya. Nah, jadi binatang itu Bapak dan Ibu apa? Seperti apa? Ya, memang kalau di penglihatannya itu monster yang besar. Ya, raksasa yang besar. Tapi kalau kita lihat bahasa aslinya, ada pastor yang membahas, Pastor Steve Ciocolanti dari Australia, ya oleh anugerah Tuhan saya pernah menerjemahkan beliau. Beliau itu bilang bahasa aslinya terion, artinya apa? Itu termasuk bakteri, kuman atau virus. Mata kita aja nggak bisa ngelihat bakteri, kuman atau virus. Tetapi secara roh, ini bisa menyebabkan seluruh dunia menyembah binatang pertama tadi. Ya, jadi kita harus waspada Bapak dan Ibu. Ya, kenapa? Karena kalau kita ini biasa dengan tabur tuai, biasa dengan sistem jual beli, ya biasa dengan terikat dengan mamon dan keuangan. Nah, ketika sistem ini diberlakukan, kita akan kaget. Kita nggak bisa istilahnya apa yang harus kita perbuat. Ya, akhirnya apa? Ya udah, terima tanda binatang. Nah, disinilah kita harus waspada, kita harus mengerti, kita harus menyiapkan diri. Caranya gimana? Firman Tuhan berkata di Kejadian 8 ayat 22. Ya, Tuhan berkata kepada Nuh, tidak akan henti-hentinya musim menabur dan menuai. Tuhan yang berjanji Bapak dan Ibu, bukan saya. Ya, jadi kalau kita hidup dalam tabur tuai, menabur apa? Mungkin menabur doa, menabur istilahnya menabur keuangan. Tuhan akan memberikan tuaian, Tuhan akan memberikan kecukupan. Kenapa? Karena memang di beberapa penglihatan Bapak dan Ibu, sebentar lagi, ini tidak terlalu lama lagi, akan terjadi pemaksaan ini. Dan orang akan disuruh memilih. Memilih apa? Memilih tanda binatang atau memilih tidak. Dan yang menerima tanda binatang kelihatannya secara mata akan lebih enak. Bapak dan Ibu, kenapa? Karena bisa jual beli. Lalu mendapatkan kebutuhannya seperti apa makanan. Itu akan lebih mudah buat mereka yang menerima tanda binatang. Tetapi buat yang tidak, nah seolah-olah kelihatannya tidak semudah itu. Ya, tetapi apa? Itu adalah proses Tuhan. Amin. Untuk menjadikan kita siap bertemu dengan Tuhan, siap menghadiri perjamuan kawin anak domba. Berapa banyak yang mau menghadiri perjamuan kawin anak domba? Ya, saya berdoa kita menjadi orang-orang yang mau. Amin, Bapak dan Ibu. Ya, dan saya tunjukkan Bapak dan Ibu. Ya,
Nah ini saya nggak menilai ya Bapak dan Ibu silakan nilai sendiri ya kenapa? Karena ini ada pro dan kontra ya. Ini ada yang bilang ini sudah, ini belum ya. Tapi saya tunjukkan bahwa apa di Israel ya sudah ada sertifikatnya, paspornya. Sehingga apa? Sehingga yang tidak mau disuntik itu nggak bisa ke mall, nggak bisa nonton bioskop, nggak bisa ke hotel ya. Jadi istilahnya seperti terpencil gitu seolah-olah ya. Tetapi kalau kita lihat 2000 tahun lalu ternyata sebenarnya sudah ada orang-orang di sekitar golongan Tuhan Yesus yang seperti itu. Mereka tidak mau menyembah, kenapa? Tidak mau menyembah binatang itu, kenapa? Karena pada saat itu, ya pada saat itu sejarah aja singkat, ya pada saat itu yang terlibat dalam perdagangan harus menyembah kaisar itu, kalau nggak salah kaisar Nero lah ya. Jadi mereka itu kalau pegang uang dan beli, jual beli, itu ada tanda kaisarnya. Lalu apa? Mereka ini harus menyembah kepada kaisar. Jadi ada orang-orang yang tidak mau menyembah binatang itu. Tidak mau menyembah kaisar itu, tidak mau terlibat dalam perdagangan. Tapi gimana caranya? Ya Tuhan bisa pelihara. Nah orang-orang itu disebut sebagai apa? Sebagai orang-orang zelot. Ya ada tulisannya, ya Bapak dan Ibu bisa pelajari. Saya nggak pelajari lebih detail, tapi ada hamba Tuhan, Ibu Rita Wahyu. Ya kalau nggak salah, setahu saya dari Surabaya juga. Ya beliau sering menjelaskan. Ya dan ini negara-negara yang sudah mulai apa? Sudah mulai menerapkan. Ya kalau tidak mau dikarantina, ya diproses, dites. Kalau mau, nah ini bisa lewat aja. Nah kita ini harus memilih Bapak dan Ibu. Kita pilih yang mana? Nah berikutnya, nah ini bentuknya apa? Bentuk daripada apa? Demo-demo yang terjadi di luar negeri. Kenapa? Karena menurut mereka, mereka tidak mau menerima tanda binatang. Dan menurut mereka, tanda binatang itu dikaitkan dengan suntikan itu. Ya berikutnya. Ya, nah ini sekali lagi saya tidak mau terlalu berkomentar dan terjebak pro dan kontra. Ya silakanlah Bapak dan Ibu uji. Ya, tapi hari-hari ini ada kabar baik. Ya kabar baik apa? Kabar baiknya bahwa kebohongan-kebohongan itu sedang terbongkar. Ya kenapa? Ada orang yang bohong, misalnya apa? Katanya berasal dari kelelawar, lalu apa? Pindah ke manusia dari mana? Dari pasar binatang. Ya, tetapi itu nggak bisa dibuktikan. Akhirnya apa? Hari ini sedang dibuktikan bahwa apa? Kayaknya ini merupakan kebocoran dari mana? Dari laboratorium. Nah jadi ini kelihatannya apa? Ini kelihatannya buatan Bapak dan Ibu ya menurut berita-berita dari luar. Lalu apa akibatnya? Nah kita harus berhati-hati ya supaya apa? Sekali lagi supaya kita tidak disesatkan ya. Ada videonya bahwa apa? Kelelawar itu ditemukan ternyata di laboratorium virus yang meneliti virus itu ya. Jadi kalau ini sengaja gimana? Tujuannya apa kira-kira? Ya, apakah dari Tuhan Bapak dan Ibu? Lalu apa bagaimana? Ya, mari kita pelajari berikutnya. Nah, ini contohnya apa? Kebohongan-kebohongan itu sedang dibongkar. Ya, dan ini seorang apa? Seorang anchor ya, anchor atau host atau pembawa acara ya, penyiar gitu ya. Namanya Jesse Waters dan dia bilang apa? Tahun 2020 itu penuh dengan kebohongan. Apa tujuan daripada kebohongan itu? Untuk menaikkan salah seorang presiden di Amerika. Ya, jadi apa? Jadi dia bilang apa? Ini kebohongannya sedang terbongkar. Nah kita lihat ya kenapa? Karena kalau yang benar yang dari Tuhan pasti menang. Ya berikutnya. Nah ini kabar yang mungkin istilahnya secara manusia kurang menyenangkan. Ya yaitu apa? Yaitu di beberapa tempat ini sudah dikaitkan apa? Pengurusan pemerintahan dengan apa? Dengan penerimaan suntikan itu. Ya. Lalu apa? Ya sekali lagi saya mau netral saja Bapak dan Ibu. Saya tidak mau terjebak dalam pro dan kontra yang tidak perlu. Tetapi Bapak dan Ibu kita belajar tanya Tuhan. Kita belajar menguji dan mengambil kesimpulan. Ya berikutnya. Bahkan di luar negeri Bapak dan Ibu di Pakistan ya itu istilahnya PNS tidak dapat gaji. Untuk mereka dapat gaji mereka harus menerima suntikan tersebut. Ya ada di negara bagian lain di Pakistan mereka tidak bisa pakai telepon lagi, kecuali apa? Mereka menerima suntikan itu. Nah, kalau Bapak dan Ibu dihadapkan pada pilihan itu gimana kira-kira? Kita semua. Ya, kenapa? Karena ini lebih kurang yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Ya, tetapi apa? Allah kita, Allah yang baik. Amin Bapak dan Ibu. Kita di gereja GAB gereja Allah baik. Berarti Tuhan kita Tuhan yang baik. Tujuannya apa? Ini perlu mengerjakan buah
Ya, buah apa? Buah iman, buah kasih, buah sukacita, ya. Dan itu harus diproses untuk masuk ke surga. Kita perlu memasuki banyak sengsara sekalipun Allah itu baik, ya. Nah, ini di India Bapak dan Ibu yang tidak mau menerima itu disuruh pakai tengkorak dan dikatakan berbahaya. Mereka disuruh apa? Disuruh mengaku bahwa apa? Mereka akan menerima dalam 2 hari. Nah, berikutnya, ya. Jadi ya, apakah Bapak dan Ibu menerima atau tidak? Ya, iman Bapak dan Ibu, ya. Saya dorong, saya himbau untuk apa? Tanya Tuhan, supaya apa? Supaya kita jangan kecewa, ya. Kalau udah tidak menerima, lalu sakit, lalu kecewa. Lalu kenapa dilarang gitu misalnya. Ya, jangan begitu Bapak dan Ibu, ya. Tanya sama Tuhan supaya apa? Supaya kita ini belajar bertanggung jawab. Misalnya apa? Ya, misalnya ini ada sumur Bapak dan Ibu, ya. Bapak dan Ibu lalu dengar 2 suara. Yang suara satu berkata, jangan loncat sumur. Suara yang satu lagi berkata, ya loncat aja ke sumur itu. Nah, lalu kalau loncat, lalu jatuh, lalu patah kaki, itu salah siapa? Salah yang mengambil keputusan Bapak dan Ibu. Walaupun apa? Walaupun yang menyesatkan akan dilemparkan ke dalam lautan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini adalah perkembangan teknologi, ya. Ini fakta Bapak dan Ibu, ya. Bapak dan Ibu bisa uji sekali lagi bahwa apa? Sudah ada patennya. Untuk apa? Untuk mengaitkan jual beli dengan sesuatu yang di dalam tubuh dan nomor patennya 666, ya. Sudah ada enzimnya. Enzimnya membuat apa? Membuat, ya, kalau ditato itu nggak nyala, tapi kalau pakai lampu kelihatan jadi nyala. Namanya luciferase, ya. Dan ada rencana katanya, ya, bahwa membuat apa? Membuat nanti itu bentuknya seperti tansoplas, ya. Jadi ada jarum-jarumnya, tinggal ditancap. Nah, itunya masuk ke dalam. Tetapi jarum-jarumnya itu langsung hilang, Bapak dan Ibu. Langsung masuk ke dalam tubuh. Dan ada semacam tatonya. Nah, ini apakah ini sudah termasuk tanda binatang? Ya, menurut saya ini termasuk tanda, ya. Nah, tapi Bapak dan Ibu ujilah segala sesuatu, ya, berikutnya. Nah, jadi apa yang terjadi hari-hari ini? Alkitab berkata juga di Daniel 7, ya. Yesus mengutip dari kitab Daniel. Ya, saya ajak kita lihat 2 ayat dari Daniel 7 dan Daniel 9, ya. Mereka berusaha mengubah waktu dan hukum. Nah, waktu dan hukum maksudnya gimana Bapak dan Ibu, ya? Berikutnya. Nah, ini adalah waktu, adalah fakta untuk waktu yang diberikan, yang diperlukan untuk membuat, ya, untuk tifus itu 106 tahun, batuk rejan 86 tahun, ya. Dan beberapa itu belum ada, ya, seperti apa malaria, demam berdarah, HIV AIDS, ya udah puluhan tahun belum ada, ya. Tapi ini kok bisa cepat. Nah, kenapa bisa gitu? Nah, karena gini, ada prosesnya sebenarnya. Kalau menurut yang hukum yang sebenarnya itu harusnya apa? Harusnya melalui proses pengujian. Tapi pengujian itu beberapa tahun untuk ditentukan keamanannya. Tetapi ada yang namanya proses darurat. Ya, jadi kalau darurat itu gimana? Nah, langsung dicoba, langsung dipakai, langsung diproduksi. Kenapa? Karena katanya keadaan darurat. Ya, jadi menurut saya ini merupakan penggenapan daripada apa? Usaha mereka untuk mengubah masa dan waktu dan hukum. Usaha siapa? Sekali lagi binatang yang memaksa apa? Seluruh dunia untuk menyembah binatang pertama. Ya, berikutnya. Jadi mari Bapak dan Ibu kita ikat, ya, berikutnya. Saya rasa ini udah saya sebutkan, berikutnya aja kita lewatkan aja. Nah, ini Bapak dan Ibu, ya. Ini berita, ya. Ini berita di salah satu stasiun televisi. Ini patung di Brasil, ya, patung di Brasil itu dikasih lampu, ya. Terus ini apa? Ini mereka dikasih tugas, ya, siswa SD dikasih tugas untuk apa? Untuk menulis puisi, ya, menulis puisi kepada siapa? Nah, disinilah kita pelajari, apakah juru selamat palsu itu sudah digenapi, Bapak dan Ibu. Ya, kenapa? Kalau itu juru selamat palsu, iblis akan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dikatakan nabi-nabi palsu akan berusaha membunuh, kejam, haus darah. Ya, berikutnya Bapak dan Ibu, ya, mari kita uji, ya. Ini adalah apa? Ini adalah kumpulan clipping berita daripada apa? Beberapa orang yang sudah apa? Yang sudah berpulang, sudah nggak ada lagi. Setelah apa? Setelah menerima, ya. Dan tentunya memang dikabarkan begini, begitu, ya. Nah, silahkan kita uji. Kenapa? Karena semua diumumkan bahwa apa ini karena penyakit, ya. Tapi kita perlu waspada Bapak dan Ibu, ya. Berikutnya, lebih kurang seperti itu, bahkan ada yang dari pemerintahan, ya.
ini ada orang-orang muda, ini ada guru ya, ini ada dari Maluku tentara, ini lansia di Semarang, dan yang mungkin Bapak dan Ibu baru dengar juga pabrik ya di Batam ya, pegawainya ada sekitar 2.000 tapi lebih ratusan ya. Saya ulangi ya, ratusan itu masuk ke IGD ya. Ini ada beritanya semua Bapak dan Ibu, jadi saya nggak ngarang ya. Nah ini fakta, nah silakanlah Bapak dan Ibu menimbang dan menilai. Berikutnya. Nah jadi Bapak dan Ibu, Alkitab berkata bahwa apa? Bahwa malaikat ketiga di Wahyu 14 itu berteriak dengan suara nyaring, jangan terima tanda binatang, jangan terima tanda binatang. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena dikatakan yang menerima tanda binatang akan disiksa dengan api. Nah jadi Bapak dan Ibu berikutnya ya, kita ini cuma punya 2 pilihan Bapak dan Ibu di hari-hari terakhir ya. Boleh ke halaman berikutnya. Jadi pilihannya apa? Untuk menerima atau tidak. Nah kalau tidak bagaimana? Nah ini pasti di dalam Tuhan ada jalan keluar. Kenapa? Yesus adalah jalan ya. Jadi ini adalah seorang nabi dari Afrika, dari Zimbabwe. Ini nabi ini terkenal kalau bikin KKR itu sampai stadion-stadion penuh. Nah singkat cerita, beliau ini katanya tahun 2020 ya bulan Februari itu mendapat pesan Tuhan bahwa apa? Obatnya adalah apa? Adalah kloroquine. Nah ini kita harus pilih nih, kita mau percaya mana? Kata nabi atau bukan? Tapi firman Tuhan berkata apa? Percayalah kepada nabi-nabinya, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Ya, jangan percaya kepada nabi palsu. Nah kita harus berhati-hati ya berikutnya ya. Jadi tanda-tanda ini ya istilahnya mengarahkan kita. Cuma ada 2 pilihan, yaitu apa? Kalau menerima kelihatannya lebih enak, yaitu apa? Bisa jual beli. Ya, tetapi apa? Ada konsekuensinya juga. Di Wahyu 16 dikatakan akan ada bisul yang jahat. Kapan? Ketika cawan murka pertama itu dicurahkan. Di Wahyu 14 dikatakan akan disiksa dengan api. Ya, minum dari anggur cawan murka tanpa campuran. Tetapi bagi yang tidak menerima tanda binatang akan bisa memerintah bersama Kristus. Nah, Bapak dan Ibu kita pilih yang mana? Ya. Tapi di Wahyu 20 itu dikatakan yang bisa memerintah dengan Kristus itu dipenggal ya karena kesaksian firman Allah ya. Tapi menurut saya Bapak dan Ibu, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, keuntungan kenapa? Ya kalau sekalipun mati tetap setia kepada Tuhan ya kita ketemu dengan Tuhan. Kan untung Bapak dan Ibu ya. Jadi kita harus waspada Bapak dan Ibu, hati-hati ya. Dan jalan keluarnya apa? Tuhan pasti berikan jalan keluar. Ya ketika Elia bersembunyi di Sungai Kerit, burung gagak bisa memberi makan Bapak dan Ibu. Janda Sarfat bisa memberi makan di Sarfat ya. Ada firman Tuhan yang berkata, ada hukum tabur tuai ya. Yuk singkat saja kita lihat beberapa perkembangan akhir zaman ya. Ini cuma sekilas saja mengenai tanda binatang, ini cuma salah satu bagian. Tapi saya harap ini kita menyiapkan iman kita ya berikutnya. Ya jadi ini Bapak dan Ibu ya, ini yang perlu kita siapkan ya. Yaitu apa Bapak dan Ibu? Ya sekilas saja, saya tidak perlu bacakan. Cuma Nabi Yeskiel di Yeskiel 9, Yeskiel itu sedang ada di pembuangan Bapak dan Ibu. Bangsa Israel itu sedang berbuat dosa. Nah, dia melihat ada 6 malaikat yang membawa tongkat, membawa alat perusak, yang membawa semacam gada. Nah, berikutnya. Jadi, malaikat ini akan merusakkan seluruh Yerusalem Bapak dan Ibu. Kecuali apa? Kecuali orang yang ditandai dengan huruf T. Nah, pertanyaannya kita ditandai enggak Bapak dan Ibu? Ya, istilahnya. Kenapa? Orang-orang yang ditandai itu hanya orang-orang yang berkeluh kesah atas segala perbuatan keji Bapak dan Ibu. Ya, jadi bagian kita apa Bapak dan Ibu? Ya saya percaya ini bagian kita. Kalau kita dibukakan oleh hikmat Tuhan, bagian kita adalah apa? Berkeluh kesah, berdoa syafaat. Seperti apa? Seperti Ayub. Ya, boleh ke halaman berikutnya? Ini sekilas-sekilas saja, saya menunjukkan gambarnya saja, tapi kalau mau dipelajari silakan baca. Ya, jadi bagaimana kita punya tanda yang dari Tuhan? Wahyu 7 berkata bahwa apa? Akan ada malaikat yang merusakkan dari keempat penjuru bumi ya, angin dan laut. Ya kita tahu tsunami semakin sering ya, kemarin ada gempa di Malang, ada gempa di NTT ya. Tetapi kabar baiknya apa Bapak dan Ibu? Kabar baiknya setelah malaikat perusak itu bekerja, ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Amin Bapak dan Ibu. Ya, contohnya apa? Ya contohnya di NTT. Ya di NTT itu katanya
tempat tertentu yang tadinya tandus, tidak ada air. Nah mereka ini tiba-tiba jadi ada danau, Bapak dan Ibu. Lalu ada kolam, ya. Itu merupakan suatu keajaiban, ya. Tetapi apa? Itu lewat dulu melalui peristiwa banjir bandang, ya. Nah, firman Tuhan berkata yang berkeluh kesah atas dosa mendapat tanda, ya. Ada juga apa? Firman Tuhan yang berkata Roh Kudus itu diberikan Tuhan sebagai meterai. Nah pertanyaannya, ada nggak Roh Kudus dalam hidup kita menjadi meterai? Ya, jadi ini mungkin ya menurut saya ini mengingatkan saya akan kisah 10 gadis. Gadisnya ada 10, 5 bijaksana, 5 bodoh. Yang tidur 10-10-nya tidur, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena mempelai tidak datang. Jadi kalau kita melihat gadis yang tidur ya bagian kita bukan menghakimi tapi membangunkan. Semoga apa? Semoga yang termasuk apa yang kita bangunkan termasuk yang bijaksana sehingga apa? Sehingga bisa masuk turut dalam kebahagiaan Tuhannya. Ya, berikutnya. Ya. Jadi ini mungkin ada beberapa masukan-masukan yang apa menurut pengalaman kami ya menurut rema-rema Tuhan, suara-suara Tuhan ini bisa bermanfaat. Untuk apa? Untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita sehingga kita bisa sehat ya. Olahraga ya. Berjemur, ya minum vitamin, ya minum jus apel, minum jus tomat, ya minum madu, ya saya masih usahakan semaksimal mungkin, ya terus kumur air garam, ya kenapa? Karena katanya dengan air garam virusnya mati, ya terus minum air kelapa, ya terus apa? Ambil perjamuan, saya juga ambil perjamuan setiap hari, ya terus ada salah satu lagi yang kita praktekkan juga yaitu doa 24 jam, ya dan semakin kita berdoa, firman Tuhan berkata binatang patungnya tandanya dikalahkan dengan penyembahan dengan kecapi Allah di tangan kita, ya. Jadi saya berdoa apa? Kita menjadi orang-orang yang menang, ya sekilas saja, ya berikutnya. Nah ini perkembangan teknologi yang kita perlu tahu juga bahwa apa? Teknologi kecerdasan buatan sudah bisa membuat bus-bus, ya di Cina itu tidak ada sopirnya, Bapak dan Ibu. Ya Bapak dan Ibu kalau bus ada sopirnya ngeri nggak? Ya ternyata kecerdasan buatan seperti itu, ya. Ayatnya di mana Alkitab berkata bahwa patung binatang itu bisa diberikan nyawa, ya. Buktinya ada robot namanya Sofia, dia ini resmi Bapak dan Ibu punya KTP dari salah satu negara, ya. Dan dia pernah keceplosan bahwa apa? Saya mau memusnahkan umat manusia katanya, ya. Dan kalau Bapak dan Ibu pelajari, ya ini sebenarnya satu data yang menarik bahwa apa? Mobil-mobil yang bisa mengendari kendaraan sendiri itu butuh teknologi. Teknologi apa? Teknologi 5G, ya. Dan kota mana yang banyak dipasang 5G-nya ternyata kota Wuhan. Nah ini aneh nggak? Aneh apa aneh Bapak dan Ibu, ya. Nah jadi contohnya apa? Contohnya monyet. Monyet itu udah bisa main game Bapak dan Ibu, ya. Nah berikutnya. Jadi ini sudah terjadi Bapak dan Ibu, Wahyu 13. Kita ini bukan menanti-nantikan tapi sedang terjadi, ya. Ke halaman berikutnya. Ya. Jadi ini namanya kecerdasan buatan, yaitu patung itu bisa diberikan nyawa. Ya mungkin ke halaman berikutnya. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, semua tanda ini menunjukkan bahwa apa? Tuhan itu sebentar lagi datang Bapak dan Ibu. Dan kedatangan Tuhan itu selalu dibagi dua, ya. Tuhan menginjakkan kaki di Bukit Zaitun dan pengangkatan. Nah, saya sekali lagi nggak mau berdebat, saya nggak memasakkan apa yang saya percaya, tapi izinkan saya berbagi bahwa apa? Bahwa semua rata-rata sama, bahwa apa? Ada 7 tahun masa kesesakan dan 7 tahun ada beberapa tahun masa murka Allah, yang mana yang hitam, ya. Ada yang percaya sebelum, ada yang di tengah, ada yang sesudah. Kenapa? Karena dasarnya dari 7 minggu Daniel, ya. Nanti izinkan saya berbagi, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, terlepas dari yang mana yang Bapak dan Ibu percayai, kira-kira 1 tahun yang lalu, bulan April ada film, ya, film yang baru keluar dan filmnya berjudul Sebelum Murka, Bapak dan Ibu. Nah, apakah yang benar sebelum murka? Ya, nggak tahu juga Bapak dan Ibu. Cuma menurut saya ini adalah pertemuan terbaru, ya. Dan dia mengutip ayat-ayat Alkitab dan mengutip hamba-hamba Tuhan, ya. Jadi dia membagi dua Bapak dan Ibu. Ada masa murka setan yang merah dan ada masa murka Allah, ya. Dan ayatnya ada di Wahyu 6, ada murka anak domba. Nah, jadi gimana Bapak dan Ibu? Mana yang benar? Ya, izinkan saya ajak Bapak dan Ibu untuk lihat klip, ya. Silakan boleh klipnya ditampilkan. Masih enggak? Yang masa pemerintahan Aceh, ya. Jadi mana yang benar nih Bapak dan Ibu, ya. Nah, saya
ambil satu klip. Klip ini saya ambil dari seorang pelihat. Nah, tapi dia bisa bikin animasi. Nah, dia ini mendapat penglihatan, ya. Dia melihat ada sangkakala, lalu orang-orang terangkat. Nah, ini mungkin yang kita nantikan, ya. Lalu apa yang terjadi di bumi? Wah, semuanya kacau Bapak dan Ibu. Orang berlari-larian, lalu apa? Lalu orang ribut, ya, lapor ke polisi, ada orang hilang dan sebagainya. Terus mobil, ya, tiba-tiba sopirnya nggak ada, ya, lalu nabrak. Lalu terjadi kerusuhan di mana-mana. Banyak yang saling membunuh. Ya, jadi dunia pada saat itu mengerikan. Saya berdoa kita tidak ada di situ pada waktu itu. Amin. Nah, dia tertinggal nih Bapak dan Ibu, ya. Dan kabar baiknya apa? Masih ada suara Tuhan, ya. Dia mendapat suara Tuhan, dia berdoa, Tuhan berkata, "Pergi keluar, ya, jangan di situ." Nah, dari dia lihat ke gereja-gereja, ya, dan saya nggak tahu gereja apa, tapi beberapa gereja itu hamba Tuhannya udah nggak ada karena udah diangkat, ya, ada beberapa jemaatnya, ya. Lalu dia masuk ke gereja, apa yang terjadi di gereja? Ini sekali lagi penglihatan, ya, jadi silakan Bapak dan Ibu uji, ya. Ini diterjemahkan oleh channel namanya Hatiku Percaya di YouTube, ya. Dan ada orang yang tadinya tidak mau menyembah Mesias, juru selamat palsu atau manusia durhaka itu. Dan dia bilang gini, kalau kamu mau selamat harus menyembah saya. Ya, dan banyak orang yang tidak, istilahnya tidak bertahan lalu kehilangan imannya dan menyembah binatang itu, manusia durhaka, maaf. Dan semua daripada mereka sekali lagi menurut penglihatan itu ada tandanya di dahi dan di tangan. Ya, awalnya ada yang tidak mau, ya, mereka ini hamba-hamba Tuhan, ya, tapi mungkin hidupnya bagaimana sehingga tidak terangkat. Nah, mereka ini berkata, "Aku ikat engkau, nyah engkau." Ya, tetapi pada saat itu sudah agak terlambat Bapak dan Ibu, sehingga apa? Roh itu tidak bisa ditengking, manusia durhaka itu tidak bisa ditengking, dan itu adalah masa daripada apa? Siksaan yang dahsyat, sehingga apa? Orang-orang itu takut disiksa, hamba-hamba Tuhan itu takut disiksa, akhirnya tunduk, ya, berlutut dan menyembah binatang itu. Nah, seberapa kebenarannya silakanlah uji Bapak dan Ibu, ya. Dan Alkitab berkata bahwa apa? Pada waktu itu orang-orang mencari maut, tetapi maut tidak dapat ditemukan. Nah, saya nggak ngerti, nah, dulu, ya. Tetapi ini dia menggambarkan bahwa apa? Banyak orang-orang yang bunuh diri, ya. Kenapa mencoba bunuh diri? Mungkin karena nggak mau terima tanda binatang atau nggak mau menyembah antikris, ya. Tapi memang saya mengerti, saya pernah terima mimpi itu, ya. Nah, singkat cerita apa? Singkat cerita mereka tidak bisa mati. Aneh, ya, menurut saya, ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu pelajari perkembangan teknologi itu sudah sangat mungkin, ya. Lalu ada apa? Alkitab juga berkata orang-orang di Yudea melarikan diri ke pegunungan, ya. Ini juga dia melarikan diri ke pegunungan, tapi ada beberapa yang dihalangi, ya, ditangkap oleh si antikris dan dia memaksa untuk orang menyembah dia, ya. Dia berlari ke gereja, ya, tetapi kemudian apa yang terjadi? Ya, hamba Tuhan ini berkata, pokoknya saya tidak mau menerima tanda binatang. Nah, tiba-tiba ada algojo yang menyiksa. Ya udah, akhirnya gimana? Dia nggak tahan. Ya, dan saya mengerti Bapak dan Ibu. Saya pernah mengalami mimpi dan lebih kurang mimpinya seperti itu. Ya, jadi orang-orang pada masa itu menyembah dia. Ya, dan orang-orang itu jadi liar, jadi buas dan mengejar-ngejar dia. Ya. Dan dia melarikan diri dan di penglihatan itu dia terangkat. Nah, seberapa benar Bapak dan Ibu? Ya tinggal kita uji aja Bapak dan Ibu. Ya, apa yang Bapak Ibu percaya, apa yang saya percaya. Nah, nanti tinggal kita lihat pada waktu pengangkatan siapa yang terangkat gitu ya. Saya datang di sini bukan untuk istilahnya mau berdebat dengan teologi pengertian Bapak dan Ibu. Ya, tapi marilah kita lihat kenapa untuk segala sesuatu ada waktunya. Ya, beberapa hamba Tuhan berkata bahwa pengangkatan itu tidak ada tandanya dapat terjadi setiap saat. Tetapi kalau saya pelajari Bapak dan Ibu, ada tandanya apa? Mungkin ada perang dulu, ya. Mungkin apa? Ada bait ketiga dulu berdiri. Nah, boleh ke halaman sesudahnya, ya. Nah, kita lihat contohnya apa? Ayatnya berkata bahwa ada 7 masa. Ya, Alkitab berkata di Daniel 9, ya, bahwa apa? Ini mengutip Tuhan Yesus mengutip dari Daniel 9, Tuhan Yesus berkata bahwa akan ada pembinasa keji menyatakan diri, ya. Nah, ini langsung aja ke halaman berikutnya, ya. Jadi Bapak dan Ibu mungkin sudah tahu bahwa apa? Mereka ini di Israel sudah sangat ingin mendirikan bait ketiga, ya. Bahkan sekarang sedang terjadi perpindahan kekuasaan. Ada perdana menteri yang baru, ya. Dan percayalah Bapak dan Ibu, percayalah itu artinya ya Bapak dan Ibu silakan menguji, tidak terlalu lama lagi bait ketiga akan berdiri. Lalu apa? Alkitab berkata orang-orang di Yudea hendaknya melarikan diri ke pegunungan Bapak dan Ibu menurut firman Tuhan. Ya, jadi Bapak dan Ibu
Biasanya ya 7 tahun itu ditandai dengan apa? Dengan perjanjian damai ya. Dulu saya bertanya-tanya perjanjian damainya sudah apa belum ya. Nah tapi kemarin bulan Agustus itu ada perjanjian damai ditandatangani oleh Perdana Menteri Israel dengan Presiden Amerika. Dua-duanya sekarang udah turun ya, udah ada yang baru ya. Dan apakah itu merupakan penggenapan itu? Tapi ayatnya berkata gini Bapak dan Ibu, izinkan saya bacakan. Ayatnya berkata bahwa raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Sekarang saya tanya, menurut Bapak dan Ibu ayat ini sudah mulai digenapi belum? Ada yang mulai mungkin berkata ini sudah, ada yang berkata belum ya. Saya juga sejujurnya awalnya berkata belum, tapi sekarang menurut saya ini sudah mulai digenapi. Bahwa apa? Perjanjian itu mulai dibuat menjadi berat. Nah, kalau ya seandainya itu sudah mulai, apa yang akan terjadi? Alkitab berkata bahwa apa? Pada pertengahan 7 masa akan ada apa? Akan ada sayap kekejian yang datang untuk membinasakan dan dia akan menghentikan korban, Bapak dan Ibu. Ya, jadi Bapak dan Ibu ini mungkin berita yang tidak terlalu kita harapkan, yaitu apa? Itu akan ada masanya di mana kita mungkin secara manusia mungkin tidak bisa beribadah seperti ini lagi, tidak bisa live streaming lagi, tidak bisa beribadah seperti ini lagi. Kenapa? Ya karena alasan-alasan yang saya nggak tahu lah. Beberapa hal saya belum tahu. Tetapi Bapak dan Ibu, saya percaya bagian kita adalah tetap mempertahankan untuk membangun mezbah, mendirikan korban. Amin Bapak dan Ibu. Kenapa? Firman Tuhan berkata di Yeremia 3:3, tidak akan henti-hentinya keturunan orang Lewi untuk membangun mendirikan mezbah, mempersembahkan korban. Ya, jadi saya berdoa Bapak dan Ibu, kita bukan menjadi orang-orang yang terhentikan dalam mempersembahkan korban. Tingkatkan doa kita. Ya, mungkin doa 24 jam atau mungkin doa 3 jam, 4 jam, 5 jam. Ya, dan saya bersaksi sedikit Bapak dan Ibu, ketika tahun lalu ya banyak aktivitas saya yang terhambat. Ya, saya biasanya dulu sering ke provinsi-provinsi ya, tapi kemudian itu terhambat ya. Akhirnya gimana ya, saya doa aja ya di rumah. Dan Tuhan itu bukakan ide ya untuk apa? Untuk berbisnis salah satunya ya. Bukan untuk kaya, kenapa? Uang nanti nggak berlaku juga. Cuma untuk apa? Untuk membiayai pergerakan Injil ya. Jadi saya jadi apa? Saya jadi importir Bapak dan Ibu. Importir apa? Importir talit ya. Setiap bulan saya importir ratusan talit ya Bapak dan Ibu, kalau perlu talit boleh hubungi. Nah, cuma ini bukan promo. Cuma singkat saja saya bersaksi gini ya. Bahwa apa? Berkat saya di-upgrade, ditingkatkan Bapak dan Ibu. Ya, saya bisa ke Pakistan itu kesaksian aja. Habisnya mungkin 50 juta buat saya sendiri. Ya, kita berenam itu 180 juta. Ya. Lalu apa? Oleh anugerah Tuhan, saya bisa beli mobil walaupun baru DP aja, ya. Tapi saya harap Bapak dan Ibu, ini bukan untuk pamer, nggak ada gunanya pamer, tapi bisa menguatkan iman kita semua, Bapak dan Ibu. Amin. Ya. Bahwa apa? Hari-hari terakhir tetap adalah hari-hari penuaian Bapak dan Ibu. Ya, tapi jangan kaget ya kalau apa? Kalau nanti terjadi bahwa korban dihentikan. Ini waktu untuk apa? Untuk kita menyiapkan diri. Ya, menyiapkan diri gimana? Ya mungkin siapkanlah kira-kira nanti kalau di pegunungan, nah kira-kira di mana? Ya. Nah ternyata Bapak dan Ibu saya pelajari bahwa apa? Saudara-saudara sepupu kita itu banyak yang mengerti itu. Ya, mereka itu diajari oleh guru mereka bahwa apa? Mereka itu kalau di akhir zaman, kalau kata mereka harus pergi ke pelosok-pelosok, harus pergi ke gunung-gunung. Nah menurut saya itu sangat aneh. Kenapa? Karena ketika saya pelajari sekarang, itu benar-benar kebenaran. Ya saya nggak bohong nih, saya merinding sekarang. Ya kenapa? Karena saya merasa itu di hati saya, waktunya itu nggak lama lagi Bapak dan Ibu. Ya, mari kita siapkan diri kita. Ya untuk apa? Untuk keperjamuan kawin anak domba. Amin Bapak dan Ibu. Siapkan untuk bertemu dengan Tuhan selama-lamanya. Amin Bapak dan Ibu. Ya berikutnya. Ya, jadi ini contohnya Bapak dan Ibu yang kita harus waspada juga. Ya. Yaitu apa? Yaitu ini ya, ada yang namanya teknologi debu cerdas. Ya, jadi debu itu kelihatannya kecil, ya bisa masuk di cotton bud gitu, tapi ternyata bisa di jalan-jalan, ya, bisa jalan-jalan, bisa dikendalikan, ya dari luar. Ya, ini aja supaya berhati-hati aja. Ya berikutnya, ya cepat-cepat aja. Ya ini contoh juga teknologi supaya tahu. Ya, dulu saya juga belajar teknologi, saya lulusan S1 Telekomunikasi ITB. Nah. Dulu saya nggak ngerti Bapak dan Ibu, ternyata antena ini bisa mengendalikan cuaca.
ya. Jadi saya ulangi Bapak dan Ibu, cuaca ini sudah bisa dikendalikan, ya. Dan kalau Bapak Ibu baca film-film atau nonton film-film, nah ada juga teknologi untuk mengendalikan otak manusia. Manusia itu bisa dikendalikan Bapak dan Ibu. Ya, contohnya gimana? Contohnya singkat saja Rwanda, ya. Rwanda 94 3 bulan 1 juta orang dibunuh, ya. Jadi 2 suku, ya tadinya saudara, mereka saling membantai 1 juta orang. Katanya apa? Karena dikendalikan, ya, oleh setan melalui apa? Melalui teknologi, ya. Mari kita uji. Ya, berikutnya Bapak dan Ibu, ya. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita menjadi seperti ini. Ya, berikutnya. Ini enggak usah. Nah, ini Bapak dan Ibu, ya. Tadi saya sudah jelaskan itu bisa dipakai untuk apa? Untuk mengendalikan mobil, ya, sehingga bisa jalan sendiri, ya. Yang ini, ya. Dan ada film-film yang menggambarkan bagaimana orang bisa dikendalikan. Singkat saja film apa? Film Kingsman, ya, film Cell. Ya, Bapak dan Ibu lihat aja, nonton trailernya cuma 2 menit, tapi kira-kira akan tahu gambarannya bahwa apa? Itu bukan sekedar fiksi ilmiah, tapi apa? Itu adalah rancangan iblis yang dia nyatakan supaya apa? Supaya itu benar-benar terjadi. Yaitu sifatnya profetik buat sisi mereka. Ya, berikutnya. Dan memang ini nggak banyak dibahas, tapi ada beberapa hamba Tuhan seperti Lukas Sutrisno di Magelang yang membahas, ya. Saya nggak bilang saya setuju dengan 100% semua yang beliau ajarkan, cuma firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, ini singkat saja mengenai teknologi Bapak dan Ibu, ya. Ini orang yang suka pakai handphone, lalu apa, mukanya kanker, ya. Ini apa? Ini sel darah yang sehat, ya. Ini apa? Ini otak, bahwa apa? Otaknya itu setelah pakai handphone sekian lama, itu kelihatan ada perubahan, ya. Jadi yang saya mau tunjukkan apa Bapak dan Ibu? Ini handphone ini sebenarnya bukan sesuatu yang terlalu baik, ya. Bayangin apa? Bapak dan Ibu bayangin mau buat telur, dimasukin ke microwave. Microwave itu nggak ada panasnya, cuma gelombang-gelombang saja. Dan ini sebenarnya yang sedang terjadi dengan handphone. Ya, jadi kita harus waspada. Berikutnya ada 2 slide yang mau saya tunjukkan. Ini adalah sel darah yang sehat. Ini sel darah yang menempel setelah pakai komputer. Ya, jadi juga hati-hati Bapak dan Ibu. Ya, berikutnya. Ini fakta, ya. Faktanya apa? Bahwa orang ini kemudian dia tes, dia pakai handphone sekian lama dan sel darah itu nggak ada yang menempel lagi, nggak ada yang terpisah lagi, semuanya menempel. Ya, ini tanda-tanda nggak sehat, ya. Jadi artinya apa Bapak dan Ibu? Kita harus waspada dengan penggunaan teknologi di akhir zaman. Jangan sampai kita menjadi yang disesatkan. Berikutnya. Ya. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu, saya nggak tahu Bapak dan Ibu sudah tahu juga, belum. Cuma kota apa yang paling dipasang 5G? Ternyata kota Wuhan, ya. Tahun Oktober, ya, Oktober 2019 1.600 BTS, ya. Di akhir tahun 2019 sudah ada 10.000. Saya nggak tahu di Surabaya udah ada berapa. Ya, di Jakarta sudah mulai ada uji coba di 6 titik, ya. Tetapi berbarengan dengan pemasangan 5G itu berbarengan juga dengan banyak yang sakit. Nah, kenapa Bapak dan Ibu? Ya mungkin karena virus juga memang istilahnya karena virus yang dibuktikan. Ya, berikutnya. Tetapi data membuktikan bahwa apa? Berikutnya. Data itu membuktikan bahwa apa? Orang yang terpapar dengan gelombang elektromagnetik itu sakitnya seperti orang sakit flu. Ya, ada di slide sesudahnya. Boleh ditampilkan, Pak? Ya, nah ini sekilas saja, ya. Jadi gejalanya seperti apa? Ada yang gatal, ada yang kulit nggak enak gitu ya, terus seperti meradang, terus apa, pusing dan sakit kepala, ya. Jadi kita harus hati-hati Bapak dan Ibu juga, ya. Jangan sampai apa kita terjebak dengan apa yang iblis tawarkan. Berikutnya, ya. Hanya beberapa slide lagi Bapak dan Ibu dan kita tutup, kita ajak pujian penyembahan dan kita masuk hadirat Tuhan. Ya, berikutnya. Ya, kenapa? Karena Tuhan berkata ini adalah waktunya Yeskiel 37 digenapi, yaitu apa? Dari tulang-tulang kering bangkit menjadi pasukan yang dahsyat. Amin Bapak dan Ibu, saya rasa bukan kebetulan. Kalau Mahanaim itu artinya bala tentara Allah, ya, ada di Kejadian 32, ya. Jadi bala tentara Allah adalah orang-orang yang bisa mengelakkan malaikat Tuhan, ya. Jadi ini contohnya Bapak dan Ibu yang sebenarnya sedang terjadi di seluruh dunia, ya. Hari-hari biasa lockdown Bapak dan Ibu, ya. Kenapa? Karena dibilang bahaya, tapi di hari-hari tertentu mereka sepakat untuk kumpul, untuk bikin demo, ya. Kalau udah demo ratusan ribu dan puluhan ratusan kota Bapak dan Ibu, ya. Demonya udah jilid 3, ya. Dan ini contoh, ya.
contoh bagaimana apa yang terjadi di seluruh dunia bahwa apa? Kita percaya ini penggenapan bahwa apa? Dari 10 gadis semuanya tertidur. Tapi firman Tuhan berkata 10 gadis itu akan bangun, ya. Mungkin masih ada beberapa slide lagi yang saya tunjukkan secara sekilas saja. Dan saya ajak kita naikkan pujian, kita bangkit sebagai pasukan Tuhan. Amin Bapak dan Ibu. Ya, kita nyanyikan bangkit, serukan nama Yesus. Ya. Bapak dan Ibu silakan, kalau mau berdiri silakan, kalau mau duduk juga enggak apa-apa. Tapi biar kita mengerti bahwa apa, ini adalah waktu-waktunya lawatan, waktu-waktunya penuaian, bukan waktu-waktunya untuk sekedar kita menjadi ketakutan, tetapi kita bangkit sebagai pasukan Tuhan, sebagai penuai. Mungkin boleh minta lagu itu bangkit serukan nama Yesus ya Bapak. Pasukanmu, umatmu bangkit dengan kuasa Roh Allah yang dicurahkan tanpa batas. Kami menjadi pasukan yang terdahsyat. Kami katakan malaikat bergerak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ikat semua roh sihir, roh mamon, semua penyesat, nabi-nabi palsu. Kami ikat, kami habisi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ikat semua pembinasa keji dan semua apapun yang bukan dari Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, inilah waktunya untuk kami sepakat untuk gerejamu bangkit. Dan kami ikat binatang itu, baik binatang pertama, binatang kedua, maupun binatang ketiga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sepakat dengan iman bahwa malaikat-malaikat yang dari surga itu jauh lebih banyak daripada iblis-iblis. Dan kami katakan, ini waktunya untuk Engkau lepaskan jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan semua intimidasi, semua hoax, semua penyesatan, semua dusta, semua yang bukan dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, ada kuasa darah Yesus yang memulihkan kami, menguatkan kami, menyembuhkan kami. Tuhan, kami percaya, kami terima DNA ilahi yang dari Tuhan, bahwa malam hari ini atau hari-hari ini kami terima yang dari Tuhan itu masuk ke dalam diri kami, menguasai kami. Ada tertulis kami adalah anak-anak Allah, dan inilah waktunya untuk anak-anak Allah itu menyatakan diri dan membinasakan semua perbuatan-perbuatan musuh. Boleh saya minta lagu oleh darah anak Allah? Tuhan, kami sepakat dari tempat ini. Kami ikat kuasa gelap, kami ikat roh dusta, kami ikat roh buaya, kami ikat roh serigala di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ikat roh mamon, terikat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami katakan, apapun yang pernah kau curi, kembalikan 7 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus. Kembalikan jiwa-jiwa, kembalikan kesehatan, kembalikan keluarga, kembalikan kelimpahan, keuangan, kemakmuran, kesejahteraan. Kami batalkan segala rencana iblis sekali lagi, dan kami katakan Mazmur 91 terjadi atas bangsa Indonesia.
berkat. Kami terima iman yang baru. Kami terima kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah menyampaikan firman Tuhan dan sharing dengan latar belakang iptek yang beliau pelajari. Mungkin ada di antara saudara yang mungkin masih dengar baru sekali begitu ya. Jadi mengenai iptek dan sebagainya, Bapak nanti setelah acara ini bisa ada tanya jawab begitu ya, tanya jawab sebentar gitu Bu. Ya, saya ada sedikit kesaksian sebentar. Beberapa waktu yang lalu suami saya meninggal karena COVID. Anak saya dua-dua sudah vaksin. Yang satu vaksin karena beliau anak saya ini pelayanan di sebuah gereja dan harus vaksin. Kalau tidak vaksin nggak boleh pelayanan begitu. Yang satu lagi vaksin karena kakak ipar saya yang kebetulan anaknya bekerja di mengelola kafe dengan anak saya, memvaksinkan anak saya. Saya pun juga sudah didaftarkan, tetapi saya tidak. Saya menganggap ini cuma suatu yang, ya saya sendiri tidak mau vaksin, tapi karena arus sudah demikian umum sepertinya, ya saya sepertinya merasa tersihir juga. Ya ada vaksin ya vaksin. Toh pemerintah menyuruh vaksin, maksud saya tidak mendukung pemerintah, tapi saya sendiri masih yakin saya tidak mau vaksin. Baru beberapa hari yang terakhir ini saya berpikir begini, kenapa suami saya meninggal? Bukankah Pak Yaya meninggal karena penyakit yang dibuat oleh, ya ini bukan rahasia umum dan saya tidak menjelaskan panjang lebar, saudara bisa lihat banyak di media massa, karena dibuat oleh elit global yang mau menguasai dunia ini dan membuat satu pemerintahan tunggal. Cara yang mereka lakukan untuk mencapai tujuan ini adalah dengan membuat penyakit, kemudian umat manusia di dunia disuruh pakai vaksin, supaya melalui vaksin itu dibuatlah sertifikat digital, sertifikasi digital adalah data-data yang bisa dimasukkan melalui alat ditanamkan dalam tubuh, yang kemudian melalui itu dimasukkan sejenis robot kecil sebesar nano, dimasukkan dalam tubuh yang akhirnya merusak gen. Jadi orang baik pun bisa nanti mungkin tidak bisa lama-lama tidak suka Tuhan, lama-lama menjauhi Tuhan, bahkan bisa melalui satu alat kecil itu yang mungkin seperti sperma itu tadi bisa mengubah kita menjadi manusia, robot dan sebagainya. Saya pikir kalau suami saya sudah jadi korban, masa kan saya istrinya, ya wes sekalian aku tak ikut vaksin sekalian gitu ya. Saya ini my private kebetulan my personal belief ya. Tetapi saya yakin juga, saya percaya juga ini saya harus melarang anak saya untuk vaksin berikutnya ya. Karena kita sudah tahu dan saya juga ya oke lah. Tapi sekarang setelah ini ya janganlah. Kalau saya sudah tahu, destiny dari vaksin itu adalah membuat kita jadi robot yang bisa dikendalikan. Robot itu akan merusak DNA kita menjadi manusia yang dikendalikan, yang diinginkan oleh pembuatnya, elit global.
Tapi dalam hati saya sebagai manusia, Tuhan aku ya wedi loh, misalnya dibawakan mau dinyos begitu ya, mau dibakar, mau dikulitin, saya ini ya takut. Saya harus melarikan diri kemana, enggak bisa berjualan, enggak bisa makan. Saya ya takut, saya bukan saya takut, manusia ya pada merasakan sakit ini kerosok begitu ya. Saya takut, Tuhan bagaimana saya bisa enggak murtad menghadapi masa seperti ini. Firman Tuhan di dalam Yeskiel 36 mengatakan begini loh. Aku akan melakukan segala sesuatu menurut namaku, kekudusanku sendiri. Jadi bukan karena Tuhan melakukan agenda yang baik, yang benar dalam diri kita atau dalam diri komunitas. Bukan karena kita melakukan, tapi karena namanya sendiri yang kudus. Di sana dikatakan kamu penyembah berhala, kamu najis, kamu pemberontak. Karena itu aku harus melakukan yang baik menurut namaku sendiri, dan aku mentahirkan kamu, memberikan kepada kamu hati yang baru. Kemudian rohku akan di dalam diri hatimu itu akan aku tuliskan hukum-hukumku. Kemudian aku akan menyertai engkau, rohku akan memenuhi engkau. Saya cuma pikir, kalau Tuhan sudah bertanggung jawab pada kita seperti ini, mosok toh aku iso murtad, rasanya ora iso bisa. Karena apa? Sudah Tuhan sebelum kita dijadikan tanda petik robotnya mereka, kita sudah dijadikan robot manisnya Tuhan. Engkau akan aku sembuhkan, engkau akan aku tahirkan, berhala-berhala akan aku ambil dari dalam dirimu. Engkau hanya bisa melakukan yang aku tuliskan dalam hatimu, dan rohku menyertai engkau. Saya cuma pikir begini, Tuhan, yang bertanggung jawab saya murtad atau tidak bukan saya, engkau. Aku cuma begini ya. Yang bertanggung jawab engkau tahu kekuatanku. Engkau tahu kemampuanku untuk bisa melekat. Kalau enggak bisa, ambil daripada aku murtad. Tetapi aku tidak mau menjadi alat yang bisa menjadikan punya tanda binatang dalam diriku. Ini my personal belief. Ini pengalaman saya ketika saya mengerti, sadar, dan saya juga takut. Tetapi kembali lagi firman Tuhan mengingatkan, yang tanggung jawab ini bukan saya kok. Tuhan kok. Mau jadi apa tergantung Tuhan. Pernah satu kali lagi sebelum selesai. Tuhan, gimana kalau satu kali kalau saya diancam begitu, tak nyoba, wis aku gak kuat, wis mbok pasang chip silakan. Daripada aku gak kuat. Ini cuma gambaran saudara. Terus saya mikir, terus Tuhan ngomong begini. Oke, kamu mau pakai tanda binatang itu, terus kemudian kalau kamu jadi manusia lain gimana? Oh ya, saya minta Tuhan keluarkan dalam diriku sesuatu yang aneh, sesuatu yang bukan dari Engkau itu keluarkan. Tuhan cuma ngomong gini, kalau untuk mengeluarkan itu kamu harus menderita. Dia akan membuat kamu benci aku, membuat kamu memberontak padaku, dan engkau tidak mau kemudian kau merasakan kesakitan yang luar biasa karena tidak bisa mengeluarkan tanda binatang itu dalam dirimu gimana? Wah, repot juga. Jadi memang lebih baik nurut Tuhan aja. Ya nurut Tuhan, firman Tuhan ngomong apa, kita ikuti, kemudian selanjutnya terserah Tuhan. Toh Tuhan sudah mau jamin kita. Bukan kekuatan kita, Dia akan menyelamatkan kita bukan karena kita baik, karena namanya sendiri. Begitu ya. Oke, terima kasih. Saya serahkan. Kita akan akhiri fellowship siang hari ini. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur
pemahaman dan pengajaran hari ini memang ada banyak pemahaman tentang akhir zaman. Ada banyak pengajaran tentang akhir zaman. Hari ini diterima saja. Ya. Pembicara tadi sudah menyarankan untuk menguji segala sesuatu. Kita bisa punya sudut pandang yang berbeda. Tidak masalah. Karena di sini banyak guru-guru yang sudah mengajarkan tentang akhir zaman. Hanya satu yang penting. Engkau harus hidup takut akan Tuhan. Dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa. Dengan segenap kekuatan kita. Dan mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kapan Tuhan Yesus akan datang? Hanya Bapa yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Banyak pemahaman-pemahaman setiap tahun, setiap masa, setiap musim, pemahaman-pemahaman baru. Jadi hari ini yang kita belum tahu, kita jadi tahu, ya. Kita berterima kasih mengenai teknologi dan sebagainya. Tapi semua tidak tahu yang satu ini, yaitu kapan dia datang. Maka dari itu hiduplah seperti kamu 1 jam lagi meninggalkan dunia ini. Hiduplah dalam kekudusan Tuhan. Amin. Sebab pasti kamu semua gak mau tertinggal toh. Halo? Tetapi ada orang-orang yang diizinkan untuk berangkat lebih dulu seperti, mohon maaf Pak Yahya ya. Sudah happy di sana, gak ngurus seminar-seminar sudah. Karena Bu Maria ngomong, aku saiki ngurus dhewean ya toh. Enggak apa-apa Bu, ngurus sama Tuhan Yesus ya toh. Jadi jangan takut. Ayo kita makin melekat kepada Tuhan. Ini tadi pengajaran tentang tanda zaman. Ya. Kapan? Yuk kita belajar bareng-bareng. Amin. Amin. Jadi jangan bingung ya keluar sini. Mau divaksin enggak divaksin, aku wis 2 kali. Rapopo. Padahal aku ya gulaku ya lumayan ya 150. Tapi ya enggak apa-apa. It's up to you, ya. Hatimu berkata apa? Nurut saja. Ya, amin. Kita semua dilindungi oleh darah Yesus. Yes. Katakan amin 3 kali. Amin. Mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap pengajaran-pengajaran yang dibawa oleh guru-guru yang Engkau kehendaki mengajar kepada kami, sungguh kami mengucap syukur terima kasih. Berkati kembali hamba-Mu, Pastor Daniel Ferry, supaya dalam seluruh kegiatan beliau nyata kemuliaan dan kuasa-Mu yang boleh bekerja, sehingga banyak jiwa diselamatkan. Dan setiap pemahaman-pemahaman yang baru Engkau telah singkapkan, sehingga menjadi berkat bagi kami semuanya. Tuhan, saat ini kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan sudah diberkati, yang ada masalah mendapat jalan keluar. Biarlah setiap pengajaran yang kami terima, Roh Kudus-Mu yang akan menerangkan kepada kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan terimalah damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yang percaya berkata,